Hai Mama Pal, balik lagi sama aku Andini. Nah, pastinya kalau misalnya aku udah di sini, aku bakal kasih tahu info-info seputar wisata khususnya di Indonesia. Dan pastinya bakal menambah wawasan buat kalian. Dan sekarang aku mau kasih tahu, keanekaragaman di Indonesia bukan hanya terletak pada suku bangsanya, namun juga pada kekayaan kulinernya. Berbagai macam jenis rempah dan perbedaan kondisi alam sekitar dari daerah tersebut turut menentukan karakter khas yang ada pada setiap masakan. Selain tempat wisata dan budayanya, Bali juga memiliki kuliner yang patut kalian coba nih Momopal saat kalian berkunjung ke sana. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama ada rujak bulung dan rujak kuah pindang. Kedengarannya cukup menyegarkan. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Di tengah cuaca Bali yang panas menyengat, rasanya akan sejuk bila Momopal menyantap rujak bulung dan rujak kuah pindang. Sensasi segar pada pedas dari siraman kuah tuna akan selalu Momopal dapatkan di setiap gigitannya. Rujak yang satu ini cukup berbeda Momopal dan tidak seperti rujak pada umumnya, yang biasanya disajikan dengan potongan buah yang diiris atau ditumbuk dan lengkap dengan bumbu kacangnya. Tapi di dalam rujak yang satu ini terdapat irisan mangga, bengkuang, pepaya, nanas, dan belimbing. Sebagai bumbunya, mereka menggunakan kaldu ikan, garam, terasi, dan cabai. Sementara rujak bulung mempunyai bahan yang berbeda Momopal. Isinya menggunakan rumput laut dengan disiram kuah pindang. Buat kalian pecinta rujak, wajib cobain ya kalau kalian berkunjung ke Bali. Karena kalian akan mendapatkan rasa yang sangat berbeda dari rujak-rujak pada umumnya. Yang kedua, ada nasi jinggo Momopal. Namanya terdengar tidak asing ya Momopal. Kira-kira apa yang membedakan dari nasi-nasi pada umumnya? Apakah masaknya menggunakan tembakau atau cengkeh? Bila di tanah Jawa terdapat nasi kucing yang menggunakan lauk ikan bandeng ataupun tempe orek yang kebanyakan disantap oleh mahasiswa, di Bali terdapat nasi jinggo. Ukurannya yang kecil dan harganya yang murah meriah menjadikan nasi ini tidak akan puas bila dimakan hanya dengan satu porsi. Di dalam nasi jinggo terdapat lauk pauk berupa ayam suwir, tempe goreng, dan mie goreng, yang semuanya dibalut dengan cita rasa pedas. Sejarahnya, nasi jinggo ini dijual sejak tahun 1980-an. Muncul pertama kali dijual di Jalan Gajah Mada di Pasar Kumbasari yang beraktivitas selama 24 jam. Dan nasi jinggo ini menjadi pengganjal perut pada malam hari. Asal-muasal nama nasi jinggo ini masih belum pasti. Tapi ada warga lokal yang menyebutkan bahwa jinggo berasal dari bahasa Hokkien yang berarti 1500. Yang pada waktu itu nasi ini dijual dengan harga 1.500. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa nasi jinggo berasal dari judul film Django yang populer pada saat itu Momopal. Ternyata bukan karena nasinya dicampur tembakau atau cengkeh ya Momopal, tapi ada dua teori nih kalau kalian lebih pilih yang mana ayo. Selanjutnya ada ayam betutu Momopal. Rasanya kalau belum makan kuliner yang satu ini, kalian belum pergi ke Bali. Yang satu ini nggak asing ya Momopal. Ada yang tahu nggak kenapa dinamakan ayam betutu? Jadi, nama betutu sendiri masih ada pengaruh dari zaman Majapahit Momopal. Betutu sendiri artinya adalah proses mengolah daging yang umumnya menggunakan ayam atau bebek. Jadi bisa disimpulkan bahwa nama betutu bukan nama makanan, melainkan proses memasak daging ayam atau bebek. Dulunya hidangan ini hanya disajikan saat upacara adat, karena memiliki cara memasak yang unik dan rumit dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tradisi mengolah betutu secara tradisional adalah ayam utuh dilapisi daun pinang lalu dikubur dalam tanah dengan bara yang dikubur selama 8-10 jam, sehingga menghasilkan temperatur panas tertentu. Saat ini sudah banyak yang menggunakan cara yang cukup modern, yaitu dengan cara di presto. Tapi tidak sedikit juga yang masih menggunakan teknik tradisional ini. Buat kalian yang ingin coba makan ayam betutu, langsung aja ke rumah makan Mentempeh. Yang satu ini adalah pelopor ayam betutu khas Gilimanuk.
Jadi kalian lebih suka ayam betutu atau bebek betutu nih Momopal? Komen di bawah ya yang sudah pernah menyantap kuliner yang satu ini. Yang berikutnya mungkin akan sangat unik nih Momopal, karena ada sate yang teksturnya bukan berupa potongan daging. Ini dia ulasannya. Sate lilit ini menjadi hidangan andalan yang sangat diburu oleh para turis Momopal. Istilah lilit dalam bahasa Bali bermakna membungkus seperti bentuk sate lilit yang memang dililitkan pada tusuk yang tebal dan lebar. Sate lilit awalnya berasal dari daerah Klungkung dan bahannya hanya menggunakan daging babi dan daging ikan. Tapi pada saat ini sate lilit sudah dapat kita temui di daerah Bali lainnya seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar. Tidak hanya daerahnya saja, saat ini sate lilit juga dapat berbahan daging sapi, ayam, atau bahkan kura-kura yang dicincang. Ternyata kuliner yang satu ini merupakan salah satu makanan yang ada dalam sesaji umat Hindu saat upacara adat. Salah satunya adalah upacara adat Caru, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Selain itu, upacara Caru juga dijadikan bentuk penghormatan kepada dewa-dewa umat Hindu. Nah, yang penasaran dengan rasa sate lilit bisa langsung aja datang ke daerah Kelungkung ya. Karena di sana kalian akan menemui deretan penjual sate lilit. Yang terakhir nih, ada nasi tepung Momopal. Katanya sih tekstur nasinya memiliki tekstur yang mirip dengan bubur. Kayak apa ya bentuknya? Nasi tepung menjadi pilihan masyarakat Gianyar sebagai santapan pada saat sarapan Momopal. Nasi tepung ini mempunyai tekstur yang cukup lembek. Namun, hal yang cukup unik dari kuliner satu ini adalah rasanya yang terbilang cukup pedas. Nasi ini juga di dalamnya terdapat berbagai bumbu rempah-rempah khas Bali yang membuat kuliner ini kaya akan rasanya Momopal. Nasi ini katanya juga memiliki kemiripan dengan nasi uduk, karena memiliki cita rasa yang gurih. Rasa gurih yang didapat karena nasi tepung juga menggunakan santan pada saat proses pembuatannya. Penyajian kuliner yang satu ini dengan menggunakan daun pisang, ditaburi dengan beragam jenis sayuran, disiram dengan racikan bumbu khas Bali. Tak lupa parutan kelapa yang selalu ada pada penyajian nasi tepung. Lauknya biasanya menggunakan suiran daging ayam dan menggunakan potongan telur rebus. Buat kalian yang pengen cobain kuliner khas Bali yang satu ini, bisa langsung aja main ke Pasar Senggol Gianyar pada pagi hari. Dengan merogoh kocek sebesar 10.000 saja, kalian sudah mendapatkan porsi yang cukup mengenyangkan. Masih banyak lagi kuliner-kuliner yang ada di Bali. Buat kalian warga Bali, bisa langsung komen di bawah ya makanan yang belum sempat kita bahas. Semoga wisata di Bali cepat membaik dan bisa menjadi ujung tombak pariwisata di Indonesia. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe channel kita ya, agar kita semangat membuat konten-konten lainnya. Aku Andini pamit, bye!